Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembahasan tryout yang kedua ya, tryout pengetahuan kuantitatif. Di video sebelumnya kita sudah membahas soal dari nomor 1 sampai dengan 10. Ya, di video kali ini kita akan membahas soal nomor 11 sampai dengan soal nomor 15. Baik, langsung saja di soal nomor 11 ini tentang fungsi kuadrat ya, di mana fungsi kuadrat memotong sumbu x ya. Di sini ada titik potong sumbu x yang pertama, kemudian ada juga yang kedua nih. Berarti dia memotong sumbu x di dua titik. Kemudian jika f0 sama dengan negatif 8, berarti ini bisa kita tulis 0, negatif 8 ya. Ini ada titik yang lain. Kemudian titik minimumnya itu m, n. Maka nilai dari m kurangi n sama dengan titik balik minimum ini sudah dapat kita pastikan bahwa kurvanya melengkung ke atas karena dia ada titik minimumnya di sini. Kemudian ada dua buah titik potong min 4,0 dan 2,0 ya. Berarti di sini ada dua titik. Di sini min 4,0 ya sebelah kiri, ini berarti min 4, kemudian ini 2. Min 4,0 dan 2,0. Ini adalah tengah-tengahnya ya, tengah-tengah di antara min 4 dan 2. Berarti kita bisa cari dengan cara menjumlahkan min 4 ditambah 2 kemudian dibagi 2. Ini sama dengan min 2 dibagi 2 ya. Sama dengan min 1. Berarti ini min 1. Nah, ini kan m, n. Ini adalah nilai m-nya ya. M-nya sama dengan min 1. Nah, untuk mencari nilai n, ini kita harus memasukkan negatif 1 ke fungsinya. Hanya saja di sini kita harus menyusun fungsinya dulu ya. Fungsinya itu y sama dengan a dikali x min x1 dikali x min x2. Ini rumus untuk menyusun fungsi kuadrat ya. X1-nya ini adalah titik potong yang pertama, ini min 4. Kemudian ini adalah X2 ya, yang ini 2. Ini sama dengan X2. Kita substitusikan min 4 dan 2 ke sini. Berarti Y sama dengan A X dikurangi min 4. Ini bisa saya tulis X ditambah 4 ya, karena negatif ketemu negatif jadinya positif. Kemudian X dikurangi X2, X2 nya itu 2, berarti dikurangi 2. Nah, pertama kita cari dulu nilai A ya, dengan cara mensubstitusi ya, kita substitusi titik 0,8. Kita ganti y-nya dengan x-nya dengan 0 ya, ini x. Kita ganti y-nya dengan min 8. Berarti min 8 sama dengan A. X-nya kita ganti dengan 0, ini 0 ya, ini 0. Berarti 0 tambah 4 itu 4, 0 dikurangi 2 itu negatif 2. Jadi negatif 8 sama dengan A dikali 4. 4A dikali negatif 2, jadi negatif 8A. Ya, dari sini kita peroleh A sama dengan 1. Nah, jika kita sudah memperoleh A-nya sama dengan 1, kita kembalikan lagi ke atas. Jadi fungsinya itu Y sama dengan A-nya 1, berarti kita tulis 1. X ditambah 4 dikali X kurang 2. Nah, untuk mencari nilai N, kita ganti X-nya dengan negatif 1 dan Y-nya dengan N. Ini berarti N sama dengan 1 dikali min 1 tambah 4 kali min 1 kurang 2. Ini berarti 1, ini sama dengan 3 ya. Min 1 dikurangi 3 itu negatif 3. Sehingga nilai N itu sama dengan negatif 9. Ini sama dengan negatif 9. Maka nilai M dikurangi N itu sama dengan negatif 1 dikurangi negatif 9. Jawabannya min 1 ditambah 9 sama dengan 8 ya. Jawabannya yang A.
Soal nomor 12 ya, di sini ada operasi dengan simbol seperti bintang dan juga simbol seperti ini ya, 0 dengan ada coretannya, didefinisikan sebagai berikut. Jadi ini masing-masingnya didefinisikan. Berdasarkan informasi di atas, manakah hubungan kuantitas P dan Q? Oke, kita akan mencari nilai dari 2 ya, ini K-nya 2, kemudian bintang dalam kurung 4, kemudian ini operasi yang kedua ya, 0 dicoret 2. Nah, yang pertama yang kita cari itu 4 kemudian dicoret 2 ya, berarti kita gunakan yang ini. C-nya kita ganti dengan 4, kemudian D-nya kita ganti dengan 2. Berarti yang pertama C kali D. Ya, ini kita cari dulu 4 dengan 2 yang ini. Berarti ini C dikali D. Berarti 4 dikali 2. Ini 4 dikali 2 dibagi C-nya itu 4 ya. Berarti ini 4 dikurangi 3 dikali D. D-nya 2. Oke, sama dengan 4 dikali 2 itu 8. 4, kemudian ini dikurangi 3 kali 2, 6 ya. Sama dengan 8 per negatif 2. Hasilnya sama dengan negatif 4. Oke, jadi nilai 4 operasi 0 dicoret dengan 2 itu hasilnya negatif 4. Sehingga ini bisa kita ganti nilainya dengan negatif 4. Oke, 2 bintang negatif 4. Nah, kita gunakan yang ini. Ini kita ganti dengan 2 A-nya, kemudian B-nya dengan min 4. Itu hasilnya berarti A dikali B, berarti 2 dikali negatif 4 dibagi, ini ada 2 ya. 2 dikali A tambah B. 2 ditambah min 4. Sama dengan, ini 2 dikali negatif 4 itu negatif 8. 2 dikali 2 ditambah negatif 4 itu negatif 2. Sama dengan negatif 8 dibagi negatif 4. Ya, jawabannya 2. Sehingga nilai P di sini sama dengan 2. Jika Q-nya sama dengan 2, maka jawabannya C ya, P sama dengan Q. Soal nomor 13 ya, di sini tentang trigonometri di mana diketahui ada suatu segitiga ABC dengan siku-siku di B ya. Jika sin C sama dengan akar 3/3, oke, kita ingat kembali sin itu perbandingan sisi depan dibagi sisi miring. Oke. Ini sin C berarti patokannya sudut C di sini ya. Akar 3 ini berarti ada di depan C. Jika C di sini berarti depannya di sini ya. Ini akar 3. Kemudian ini sisi miring. Sisi miring dari segitiga ABC itu di sini ya, 3. Nah, manakah pernyataan berikut yang bernilai benar? Oke, kita harus mencari panjang BC. Panjang BC ini bisa kita cari dengan menggunakan Pitagoras ya. Akar dari 3 kuadrat dikurangi akar 3 kuadrat. Ini sama dengan 9 dikurangi 3 sama dengan akar 6. Oke, ini jadi akar 6 ya panjang BC-nya. Kita cek nomor 1. 3AB itu sama dengan 2AC. 3AB, AB-nya itu akar 3 ya, sama dengan 2 dikali AC. 2 dikali AC-nya itu panjangnya 3. 3 akar 3 sama dengan 6 ya, tentu ini salah. Berarti yang ada satunya itu otomatis salah ya. Tinggal bersisa nomor 2 dan 4. Kita cek nomor 2 di sini. Nomor 2 itu cos A ya, sama dengan akar 6/3. Nah, cos A kita patokannya di sudut A. Cos itu samping
ya, samping per miring. Samping A itu akar 3, ya, akar 3 per miringnya 3. Akar 3 per 3. Ya, di sini akar 6 per 3. Berarti nomor 2 juga salah. Sehingga jawaban yang benar itu pasti hanya nomor 4. Ya, nomor 3 pasti salah, nomor 4 pasti benar. Tapi kita cek dulu ya nomor 3. Nomor 3 ini akar 5 AB itu sama dengan 2 dikali BC. AB-nya itu nih ya, akar 3 berarti sama dengan 2 dikali BC. BC-nya akar 6. Akar 5 kali akar 3 itu akar 15. 2 kali akar 6 itu 2 akar 6. Ini juga salah ya. Nomor 4 ya, ini jawaban yang benar. Tangan C itu berarti patokannya C. Tangan itu perbandingan antara sisi depan dan sisi samping. Ya, depannya C ini akar 3. Sampingnya C itu akar 6. Akar 6. Ini bisa kita tulis 1 per akar 2. Ya, karena ini bisa dibagi akar 3 jadi 1, ini bisa dibagi akar 3 jadi akar 2. Ini kalau dirasionalkan hasilnya setengah akar 2 ya. Betul ini setengah akar 2. Jadi jawabannya D ya, hanya nomor 4 yang benar. Soal nomor 14, tentukan nilai X jika 2 pangkat X plus 1 ditambah 2 pangkat X ditambah 2 pangkat X min 1 sama dengan 28. Oke, kalau ada pangkat seperti ini, kita bisa jabarkan ini menjadi 2 pangkat X dikali 2 pangkat 1 ya. Karena kan kalau perkalian dengan basis yang sama itu pangkatnya dijumlahkan seperti ini. Oke, kemudian ditambah 2 pangkat X ditambah ini 2 pangkat X dikurang 1 berarti 2 pangkat X dikali 2 pangkat negatif 1 sama dengan 28. Kita tulis lagi di bawahnya 2 pangkat X ya, 2 pangkat 1 itu sama dengan 2 ditambah 2 pangkat X ditambah 2 pangkat X lagi. Nah, 2 pangkat negatif 1 itu sama saja dengan setengah ya. Ini 28 sama dengan 28. Oke. Ada 2 pangkat X nih. Di sini 2 pangkat X ya, kita keluarkan 2 pangkat X ya, kita faktorkan ini sehingga sisanya tinggal 2. Ini ada 1 di sini berarti ditambah 1 ditambah setengah ya, ini setengah sama dengan 28. Oke, kita hitung yang di dalam kurung 2 tambah 1 tambah setengah itu berarti ini 3 ya, 3 tambah setengah itu 3 setengah, 3,5 ini bisa ditulis jadi 7 per 2. Oke, dikali 7 per 2 sama dengan 28. Sehingga 2 pangkat X itu sama dengan 28 dibagi 7 per 2. 2 pangkat X ini sama dengan 28. Kita balik ya dengan 2 per 7 ya. Tadinya pembagian jadi perkalian tapi dibalik ya, pembilang dan penyebutnya. Ini bisa kita bagi jadi 4. Sehingga 2 pangkat X itu sama dengan 4 kali 2, 8. 2 pangkat berapa yang menghasilkan 8? Jawabannya 3 ya. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Jadi nilai X-nya sama dengan 3. Oke, jawabannya yang B. Soal nomor 15, soal terakhir di video kali ini ya. Soal terakhir juga dipakai tryout yang kedua, pengetahuan kuantitatif. Di sini ada suatu bangun datar ya. Ada segitiga ABC dan FED, di mana ABC itu sebangun dengan FED. Kita gambarkan ya ABC, A, kemudian B, C.
itu sebangun dengan FED. Oke, kita gambarkan lagi segitiga yang sama. A itu posisinya sama dengan F. Berarti kalau A-nya di sini, F-nya harus di sini. Kemudian E itu dengan B ya, berarti di sini E dan di sini D. A, B, C, F, E, D sebangun ya. Posisinya harus sama ya. Kita akan mencari koordinat dari titik D ini terlebih dahulu ya, untuk menentukan nilai A dan B. Baik, di sini yang diketahui dari A ke B. Ya, kita lihat ini dari 3 ke 15. 3 ke 15 itu berarti jaraknya 12, sehingga panjang AB itu sama dengan 12. Kemudian dari B ke C ya, ini 3 19, karena kan 15-nya sama ya. Jarak dari 3 ke 19 itu adalah 16. Oke, ini 12, ini 16. Kemudian jarak dari F nih, F ke E itu bisa kita lihat ya, jaraknya sama dengan jarak dari 3 ke 6. FE itu berarti 3. Kemudian satu lagi dari E ke D. Ini berapa dari E ke D? Karena segitiga ini sebangun ya, 3 itu menjadi 12, itu dikali 4 ya, dikali 4. 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, berarti ini berapa yang dikali 4 hasilnya 16. 4 ya. Ini berarti 4. Jarak dari E ke D itu 4. Dari E ke D itu 4. Nah, ini 4. Berarti koordinat dari D ini 3,17 dikurangi 4. Hasilnya 13 ya. 3,13 karena jaraknya 4. Dari 17 ke 13 itu jaraknya 4. Berarti A di sini sama dengan 3, B sama dengan 13. Yang ditanyakan adalah nilai A tambah 2B. A tambah 2B sama dengan 3 ditambah 2 dikali 13. 3 ditambah 26. Jadi hasilnya 29. Jawabannya E. Demikian pembahasan soal paket tryout yang kedua ya, untuk materi pengetahuan kuantitatif. Kita akan lanjutkan lagi di pembahasan soal-soal paket tryout yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.